Samsung tiba-tiba aja ngerilis Galaxy A04e 2 bulan yang lalu, tanpa teaser atau gembar-gembor. Dan ya, sebelumnya kita juga udah bikin video unboxingnya. Peluncuran smartphone yang satu ini cukup bikin kaget ya. Menurut saya karena upgrade-nya kelihatan jauh banget dari seri sebelumnya yaitu Galaxy A03 Core. Ingat, kata kuncinya kelihatannya. Yuk kita sama-sama simak reviewnya. Hal yang bikin salfok pertama kali waktu tahu HP ini udah ada di pasaran sih menurut saya harganya ya. Langsung penasaran dong, dan ya akhirnya saya coba beli di offline store karena males nunggu. Dan kagetnya saya dapat di harga Rp1.270.000 di offline store. Mantap. Lanjut bahas desainnya. Nah, saya coba ambil yang warna koper karena beda dan belum pernah coba warna HP semacam ini. Ternyata bagus ya dilihatnya. Unik gitu. Dan warna kopernya ini juga sampai ke bagian samping, which is kalau dilihat dari depan jadi kayak, oh my god, keren betul ya tampilan layar hitam terus sampingnya ada garis orange-nya. Dipegangnya juga nyaman banget ya, karena back covernya ini halus banget finishing glossy-nya. Walaupun ya tetap aja ada rasa licinnya. Dan finishing kayak gini juga lebih rawan goresan sama fingerprint magnet. So, jangan lupa siapin budget tambahan buat beli case. Karena nggak dibonusin nih di dalam box. Meski begitu tetap ya menurutku nih HP enak dipegangnya, apalagi tanpa case. Padahal termasuk tebel loh bodinya, di 9,1 mm. Oh ya, sampai lupa jelasin detail bodinya. Di sisi kanan ada tombol volume sama power, di sebelah atas ada microphone, di kiri ada slot SIM yang alhamdulillah udah triple slot. Dan di bagian bawah, port chargernya udah USB Type-C loh. Ini mantap sih, udah nggak perlu mikirin lagi kalau colok kabel casan kebalik apa enggak. Ya lumayan lah, mengurangi sedikit beban pikiran. Di sebelahnya ada audio jack 3,5 mm, mikrofon lagi, dan speaker. Nah loh, mikrofonnya dapat 2 tuh. Oke, nanti kita bahas deh. Secara keseluruhan sih bodinya solid ya, cuma setelah beberapa hari pakai kayak ada suara kriuk-kriuk dikit waktu dipegang. Kenapa ya? Nggak begitu ngeganggu sih, but maybe kan ada yang nggak bisa kalau ada beginian. Lanjut ke layarnya, luasnya 6,5 inch HD+, layarnya terhitung bagus buat kelas harganya. Warnanya oke dan enak dilihat walaupun nggak setajam layar Full HD pastinya. Dan waktu blue light filternya nyala tetap bagus dan nyaman dilihat loh. Karena di HP-HP Samsung yang dulu pernah saya pakai, kalau mode blue light filternya nyala tampilannya jadi wash out dan kuning. Responsivitas layarnya bagus, buat ketik-ketik sama scrolling layar aman. Dan waktu tes ternyata layarnya sudah mendukung multitouch hingga 10 sentuhan jari. Hanya saja Samsung nggak ada ngejelasin nih proteksi layarnya pakai apa. Jadi mending sekalian check out anti gores layarnya juga deh. Speaker HP ini sendiri masih mono, tapi kualitasnya termasuk bagus untuk harganya. Cukup keras dan nggak cempreng. Layarnya kan tadi udah bagus. Nah, tampilan interface-nya gimana nih? Oke, jadi Galaxy A04e ini pakai One UI Core 4.1 based on Android 12. One UI ini sendiri adalah salah satu UI yang paling enak ya hitungannya. Tampilannya enak dilihat, jelas, ikonnya juga gede-gede dan diseragamin bentuknya. Detil-detil lainnya kayak tampilan menu setting, quick setting, dan app bawaannya bener-bener well design banget. Selain itu UI-nya perform smooth, dan pastinya nggak ada iklan. App reinstallnya juga banyak yang bisa di-uninstall. Lanjut ke performance. HP ini ditenagai sama chipset MediaTek Helio P35 yang hitungannya udah cukup berumur ya. Sejalan sama chipset yang dipakai, performanya kalau buat aktivitas harian sih masih enak ya. Apalagi didukung juga UI-nya ringan plus resolusi layarnya ya juga nggak tinggi-tinggi banget. Fabrikasi chipsetnya sendiri masih di 12 nanometer yang oke lah, masihan daripada 28 nanometer, jadi konsumsi dayanya harusnya tergolong efisien. Cuma kalau buat digeber game kurang cocok ya, karena core prosesornya aja masih Cortex A53 semua. Sama multitaskingnya nggak bisa banyak-banyak, karena RAM-nya sih cuma 3 GB ya di sini.
Storage-nya juga sekedar cukup di 32 GB yang buat harga segini sih rasanya masih wajar. Dan untungnya slot SIM-nya triple slot, jadi masih bisa di-expand pakai micro SD up to 1 TB. Baterai HP ini 5000 mAh yang daya tahannya bisa lebih dari 24 jam. Dan kalau dipakainya nyantai banget, bahkan bisa sampai 2 hari loh nyalanya. Ini sih bagus ya, karena kita jadi lebih jarang ketemu colokannya. Sayangnya chargingnya ini luama pol besti, karena output chargernya cuma 7,8 watt. Charge dari 5% sampai 100% butuh waktu 3 jam 47 menit. Jadi mendingan di charge-nya sambil ditinggal tidur aja. Bahas soal kamera, ada dua nih di belakang, 13 megapiksel wide f2.2 sama 2 megapiksel depth yang Untuk apa? Untuk apa? hasil kamera belakangnya di cahaya terang sih oke ya. Detail masih bisa didapat dengan baik, warnanya udah bagus, dan HDR-nya ngebantu banget buat ngebenerin dynamic range-nya. Ada mode pro di aplikasi kameranya, tapi night mode-nya absen. Hasil kamera di cahaya gelap jelas jauh banget dari yang cahaya terang. Detailnya dikit banget, noise banyak, tapi untungnya masih termasuk terang lah fotonya. Untuk kamera depan resolusinya 5 megapiksel f2.4. Hasil foto di cahaya cukupnya sih termasuk lumayan loh buat HP harga di bawah 1,5 juta. Fotonya terang, skin tone-nya nggak gelap tapi natural. Walaupun fotonya lumayan soft dan noisy sih. Kalau buat cahaya gelap ya udahlah, kita harus menerima nasib dan sadar diri. Buat perekaman videonya, HP ini bisa rekam video di 1080p 30 fps di kamera depan maupun belakang. Terakhir buat security-nya. HP ini sayangnya belum dilengkapi sensor fingerprint. Ada sih fitur face unlock, tapi entah kenapa di unit yang saya pakai ini face unlock-nya kadang-kadang ngebug ya. Waktu double tap to wake-nya aktif, pas kita masukin ke saku celana terus dikeluarin lagi, tiba-tiba face unlock-nya udah kebuka. Nah loh, mending pakai pin sama pola aja deh. Ya mudah-mudahan hal ini cuma masalah software ya. Oke, kesimpulannya buat harga 1299 HP ini menarik banget ya. Hampir all-rounder lah. Semua sektor seperti desain, layar, UI, daya tahan baterai, dan performa harian sih udah oke ya. Sayangnya ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan buat kamu yang berencana ambil HP ini. Chargingnya yang harus sambil ditinggal tidur, face unlocknya yang ternyata ngebug, dan selebihnya sih termasuk kekurangan yang wajar ya buat HP harga di bawah 1,5 juta. Layarnya masih HD+, RAM dan storage-nya masih 332. Performanya yang kurang cocok buat gaming, dan hasil kamera di kondisi low light yang ya udahlah ya. Di sini Ijal Rizky, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini apabila bermanfaat. See you.